Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita kali ini adalah persiapan pra-kenabian. Maksudnya adalah persiapan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Sebagaimana telah maklum bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, masyarakat saat itu biasa diistilahkan dengan masyarakat jahiliyah. Dan masyarakat saat itulah merupakan masyarakat yang luar biasa rusaknya. Mereka tenggelam di dalam kegelapan dan kebodohan. Akidahnya rusak, perilakunya juga rusak. Yang namanya khurafat, keyakinan-keyakinan yang berbau paganisme, keberhalaan, itu mendominasi kehidupan manusia saat itu. Belum lagi perilaku-perilaku buruk yang nanti kita akan lihat contoh-contohnya, yang juga begitu banyak dialami dan menjangkiti para masyarakat yang hidup saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi saat itu dengan sabda beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, wa innallaha nazara ila ahlil ard. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat penghuni bumi. Jadi Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi umat manusia saat beliau diutus. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan melihat seluruh penghuni bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah subhanahu wa ta'ala manakala melihat kondisi umat manusia saat itu, Allah azza wa jalla murka. Allah subhanahu wa ta'ala membenci seluruh manusia, orang Arab maupun non-Arab. Ini bayangan, gambaran bagaimana kondisi umat manusia semuanya. Gak ada bedanya orang Arab sama non-Arab. Semuanya dimurkai sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Saking rusaknya umat manusia saat itu. Kata Nabi SAW, illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali sedikit sisa-sisa dari penganut ahlul kitab. Jadi yang mendominasi saat itu apa? Rusak. Toh itu pun yang sisa-sisa ahlul kitab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang sisa-sisa sedikit itu pun masih kecampur-campur antara yang hak dengan yang batil. Karena kita tahu persis bahwasannya Injil yang merupakan kitab sucinya orang-orang Nasrani dan Taurat yang merupakan kitab sucinya orang Yahudi itu sudah mengalami perubahan. Sudah diotak-atik oleh para penganut Yahudi dan Nasrani. Yang sedikit itu pun sudah kecampuran hal-hal yang batil. Apalagi yang gak sedikit tadi. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tugas Nabi berat gak? Berat gak? Berat sekali. Karena yang beliau hadapi itu masyarakat yang rusak total. Kalau mobil mungkin butuh turun mesin. Jadi bukan sekedar ganti apa? Ganti oli, enggak. Bukan servis ringan. Jadi tugas yang akan diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tugas yang sangat berat. Karena beliau akan ditugasi untuk membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Dan bisa dibayangkan gelapnya luar biasa. Bagaimana membuat sesuatu yang gelap luar biasa itu berubah menjadi terang benderang. Yang awalnya cuma satu, bukan teplok malah, satu apa? Lilin. Bisa dibayangkan ruangan yang sedemikian luasnya, mati lampu, gelap. Kemudian ada satu orang pengen membuat ini terang. Dengan bermodal awalnya satu lilin. Kemudian lilin itu akan menularkan kepada yang lainnya. Sehingga lilin itu berubah menjadi semakin banyak. Lama-lama datang membawa genset. Sehingga berubah menjadi terang benderang. Nabi kita SAW mendapatkan tugas yang sangat berat. Dan juga saat itu masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang sangat rusak. Yang wallahu a'lam apakah mereka siap atau tidak. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hikmahnya melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya istilahkan dengan persiapan pra. Apa artinya pra? Sebelum. Kalau sesudah? Pasca. Nah, sekarang kita lagi bicara pra. Sebelum kenabian. Apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan sebagai wujud usaha supaya misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil. Dan kita seperti biasa mungkin tidak akan berpanjang lebar berbicara tentang sirahnya. Mungkin nanti kita akan kaji agak luas tentang fikihnya, fikih sirahnya. Sekarang sirahnya. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi di muka bumi ini. Secara garis besar persiapannya ada 2. Secara garis besar. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi masyarakat. Ini yang pertama. Mempersiapkan kondisi umat manusia. Ini yang pertama.
Kalau yang pertama adalah mempersiapkan kondisi umat manusia yang akan dihadapi oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah bisa ditebak. Mempersiapkan apa? Kalau yang pertama mempersiapkan masyarakatnya. Kalau yang kedua? Mempersiapkan apa? Siapa? Yang pertama mempersiapkan kondisi masyarakat. Yang kedua? Ada yang berani? Silakan. Nyoba aja enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa kok. Nah, yang kedua kira-kira mempersiapkan apa? Apa? Bagus sekali. Saya enggak bawa hadiah ini. Yang kedua adalah mempersiapkan pribadi yang akan diutus menjadi Rasul. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mempersiapkan masyarakatnya, yang kedua mempersiapkan Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan yang pertama dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kondisi umat manusia. Di antara bentuk persiapan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat manusia tentang akan munculnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini persiapan yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kondisi masyarakat dengan cara menugasi para nabi supaya mereka mengabarkan kepada umat manusia akan muncul seorang namanya siapa? Muhammad SAW. Di antara para nabi tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang biasa diistilahkan dengan Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Nah, anak-anak yang udah belajar bahasa Arab, Abul Anbiya artinya apa? Apa? Gak usah malu, bener kok. Masya Allah. Belum tentu yang belakang-belakang bisa jawab ini. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dikenal dengan istilah bapaknya para nabi. Karena hampir banyak sekali nabi-nabi yang menjadi nabi merupakan keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Masih ingat dulu pertama kali kita belajar tentang fikih sirah. Bahas masalah apa? Nasab. Nasabnya Nabi sampai kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita SAW nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, atau mungkin istilah kita mungkin kakek moyangnya. Ya. Kalau nenek moyang kan wanita ya. Kakek moyangnya para nabi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sekian jauh abad sekian sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan kabar tentang munculnya Nabi kita Muhammad SAW. Kabar itu ada di mana? Kabar itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ceritanya setelah Nabi Ibrahim dan putranya selesai membangun Ka'bah. Siapa putranya? Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk menerima amal soleh mereka. Setelah berdoa seperti itu, mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utuslah kepada mereka, orang-orang Arab, Rasulan minhum,
utuslah kepada mereka orang Arab seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah berkenan mengutus seorang rasul untuk mereka dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Agar rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan agar rasul tersebut mensucikan mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga doanya Nabi Ismail sebelum diutusnya Nabi SAW puluhan atau mungkin ratusan abad. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang nabi dari kalangan orang Arab. Nabi dari kalangan orang Arab 1, 2, 3, 4 banyak kan? Bagaimana mungkin kita katakan bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad SAW? Mungkin ada yang mengatakan itu kan klaim ngarang itu. Dari mana kita bisa memastikan bahwa Rasul yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya Rasulullah SAW mengatakan itu. Bahwa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi dan Al-Albani. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma kana awwalu badi'i amrik, wahai Rasul, gimana sih ceritanya awalnya munculnya kamu? Kata Nabi SAW, da'watu abi Ibrahim. Aku itu mulai dikenal pertama kali melalui doa bapakku Ibrahim. Jadi Nabi SAW itu mulai terdengar gaungnya di muka bumi ini sejak zamannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi terakhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 6. Dalam surat As-Saff ayat 6 Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Kata Nabi Isa, aku ini utusan Allah buat kalian. Dan ini menegaskan bahwasannya ajaran Nasrani itu sebenarnya khusus buat siapa? Buat Bani Israel. Makanya di sini katakan, ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah buat kalian. Berarti kalau Nabi kita Muhammad SAW diutus ilan nasi kafatan rahmatan lil alamin. Kalau Nabi kita SAW diutus buat seluruh alam semesta. Kalau Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel saja. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul utusan Allah buat kalian, kata Nabi Isa kepada Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku ditugaskan oleh Allah untuk membenarkan kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Dan aku mendapatkan tugas dari Allah untuk memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang Rasul sesudahku. Siapa yang ngomong ini? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sudah ditugaskan oleh Allah untuk mempersiapkan kondisi mental, kondisi psikologis masyarakat saat itu. Bahwa kalian sadarilah, aku ini bukan Nabi yang terakhir. Setelah diriku akan datang nabi lain. Dan aku kasih kabar gembira kepada kalian
Nabi tersebut ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nabi kita namanya siapa? Muhammad. Ini siapa nih? Apa ada ketemu Nabi Ahmad? Jangan-jangan nanti ada keluar muncul orang namanya Nabi Ahmad nanti. Itu adalah nama lain dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa bukti-bukti yang jelas, justru malah mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Itu adalah sihir. Dan itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persiapan untuk mempersiapkan masyarakat menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Ibrahim jauh lama sekali sudah mempersiapkan kondisi masyarakat. Setelah itu Nabi Nabi siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam. Nabi siapa lagi Ustaz? Seluruh nabi. Seluruh nabi, bukan cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Seluruh nabi mereka sudah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya, Anda bisa buka dalam surat Ali Imran ayat 81. Ini PR, nggak saya baca. Nanti pulang ke rumah, buka ayat yang terakhir ini, surat Ali Imran ayat berapa? 81. Di situ nanti disebutkan bahwasannya seluruh nabi telah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar tentang akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Persiapan apa tadi? Kondisi masyarakat. Yang kedua, persiapan mental Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa tugas yang diemban oleh Nabi SAW itu berat atau ringan? Berat, super berat. Kenapa? Karena beliau akan membawa sebuah perubahan total, mulai dari akidahnya sampai perilakunya. Karena luar biasa saat itu rusaknya, perilakunya rusak, akidahnya rusak. Akidahnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan sangat asing dengan ajaran yang mengatakan disembah cuma satu. Mereka asing sekali. Tuhan cuma satu menurut mereka asing. Makanya ketika Nabi SAW mengajak orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, gampang nggak ngomong la ilaha illallah? Gampang nggak? Ngomong la ilaha illallah gampang nggak? Gampang. Wong kita saja yang orang Jawa bisa toh, apalagi mereka musyrikin Quraisy yang orang Arab. Orang-orang Quraisy itu bukan cuma orang Arab, mereka itu orang Arab yang paling fasih. Ya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan gampang nggak? Gampang. Tapi mereka kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau mereka? Padahal gampang sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Komentarnya orang-orang musyrikin Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahida. Muhammad ini ingin bikin Tuhan cuma satu. Muhammad ini pengen bikin sesembahan cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini kata mereka aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Jadi menurut mereka yang namanya sesembahan itu banyak. Ya. Kalau ada sesembahan cuma satu ini aneh kata mereka. Jadi selama ini yang mereka yakini sesembahan itu banyak. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad SAW membawa ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu, sesembahan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung terbelalak. Saking rusaknya. Belum lagi perilakunya.
Tentu masih pada ingat bagaimana kisahnya mereka orang-orang Arab yang kalau kelahiran anak berjenis kelamin wanita, apa yang mereka lakukan? Dikubur hidup-hidup. Karena menurut mereka yang namanya wanita itu aib. Menurut mereka wanita kelahiran mendapatkan anak wanita itu aib. Makanya salah satu yang diceritakan pernah mengubur anaknya hidup-hidup adalah siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Bisa dibayangkan gali pasir, ya, gali sampai bikin lubang, kemudian setelah lubang jadi anaknya didorong masuk ke situ, lalu ditimbun pakai pasir hidup-hidup. Anaknya masih teriak. Setelah sampai sini masih manggil. Lama-lama sampai sini udah cengep. Tinggal apanya? Tinggal jarinya udah kaku. Itulah rusaknya masyarakat saat itu. Wanita itu tidak ada harganya. Mereka tidak akan dapat warisan. Bahkan wanita itu dijadikan apa? Warisan. Wanita itu bukan dapat warisan, tapi malah dijadikan apa? Warisan. Jadi kalau misalnya ada orang meninggalkan putri-putrinya yang diwariskan. Jadi bukan dia dapat warisan. Saking rusaknya masyarakat saat itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menghadapi masyarakat seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan itu harus spesial. Kalau orang Jawa mengatakan bibit apa? Bebet apa bebet sih? Anak nggak tahu ini cara bebet apa bebet. Coba yang guru bahasa Jawa mana? Dari sekian banyak nggak ada guru bahasa Jawa? Atau yang sepuh-sepuh ini bebet apa bebet? Bebet. Nah, bibit, bebet, bobot. Kata orang Jawa seperti itu. Bibit itu artinya asal usulnya, ya, harus jelas. Bebet itu lingkungannya, keluarganya, teman-temannya. Bobot itu kepribadiannya. Itu orang Jawa mengungkapkan seperti itu. Jadi dibutuhkan sosok manusia bukan sekedar baik, tapi dibutuhkan sosok manusia yang super baik. Dan Nabi kita Muhammad SAW memang dari bibit, bebet, dan bobotnya itu memang super. Luar biasa. Beliau bukan ustadz mantan preman, bukan. Kan orang baik kan macam-macam. Orang baik kan ada yang baik dari asalnya, dari kecilnya memang baik gitu. Ada yang baik di masa tuanya, ketika mudanya preman. Ada. Berarti nggak boleh Ustaz. Ya bolehlah, daripada preman sampai mati kan ya. Lebih baik preman kemudian taubat. Tapi lebih baik lagi dari kecil sudah taubat, sudah bagus dari kecil, baik gitu loh. Dan itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Nabi kita SAW dalam suasana masyarakat yang rusak sedemikian akutnya, tidak pernah diceritakan Nabi SAW minum khamr walaupun cuma seteguk. Tidak pernah Nabi SAW ikut main apa ini? Main judi, gaplek. Tidak pernah Nabi SAW naudzubillah berzina, tidak pernah. Jangankan berzina, menikmati biduanita saja nggak pernah Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan. Jadi Nabi SAW tidak pernah terkontaminasi dengan perilaku-perilaku jelek jahiliyah. Termasuk juga akidahnya. Nggak pernah Nabi SAW sebagaimana nanti kita akan sampaikan, nyentuh berhalanya orang musyrikin nggak pernah. Padahal nih ya, Nabi SAW itu membaur dengan masyarakat.
Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara pelajaran dari sirah Nabi SAW saat itu adalah membaur tanpa melebur. Membaur tanpa melebur. Ajaibnya Nabi SAW itu tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit sosial tadi, padahal beliau membaur dengan masyarakat. Kalau ada orang soleh dia nggak membaur, wajar, ya. Ini enggak, ini Nabi SAW membaur dengan masyarakat yang sedemikian rusaknya, tapi beliau sama sekali tidak terpengaruh oleh perilaku jelek mereka. Saya akan bawakan beberapa contohnya. Kata beliau, ini pernah kami bawakan dulu beberapa pengajian yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, "Ma hamamtu biqabihin mimma kana ahlul jahiliyyati yahummuna biha illa marrataini fid dahri." Kata Nabi SAW, aku gak pernah tertarik untuk melakukan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah kecuali cuma 2 kali seumur hidup. Kata beliau, ini belum diangkat Nabi loh. Ini kita lagi bicara beliau belum diangkat menjadi Nabi. Dan beliau diangkat Nabi nanti kita akan pelajari pada usia berapa? 40 tahun. Jadi dari usia 1 sampai 40 tahun, bahkan sampai wafatnya, Nabi SAW tidak pernah punya keinginan. Punya keinginan nih, bukan melakukan. Tidak pernah punya keinginan untuk melakukan kebiasaan jahiliyah yang jelek kecuali 2 kali dalam seumur hidup. Kalau kita berapa kali punya keinginan? Berapa kali? Sekarang yang usianya sudah 40 tahun sudah berapa kali itu dari umur 1 sampai 40 tahun? Oh, bukan keinginan. Oh, kalau keinginan sudah sering. Kalau melakukan mungkin sering juga. Nabi SAW ini keinginan, baru pengen. Kata beliau, aku gak pernah kepengin untuk melakukan kebiasaan orang jahiliyah seumur-umur kecuali cuma 2 kali. Kiltahuma ya'simunillahu azza wa jalla minha. Seumur-umur cuma kepengin berapa kali? 2 kali. Dan yang di 2 kali itu aku dijaga sama Allah dan tidak melakukan. Berarti kurang, Pak? Kur kepengin tok. Apa 2 itu? Nabi SAW malam-malam menggembala kambing dengan salah seorang temannya saat itu. Kemudian mendengar ada tabuhan-tabuhan, ada suara-suara tabuhan. Ternyata salah satu di antara orang musyrikin Quraisy itu sedang mengadakan walimah. Kalau sekarang mungkin lagi main gambus gitu ya. Lagi main gambus. Akhirnya Nabi SAW mendengar itu. Beliau berkata kepada temannya, tolong dijaga kambing saya. Aku titip kambing ini. Aku pengen ngelihat apa suara-suara itu. Nabi SAW datang turun. Kemudian menuju ke suara-suara itu. Lalu Nabi SAW duduk di situ. Baru sebentar, tahu-tahu beliau sudah tertidur. Apa yang membangunkan beliau? Yang membangunkan beliau adalah teriknya sinar matahari. Sempat nonton nggak berarti? Baru datang sebentar gitu terus ngantuk. Ngantuk sampai subuh. Sampai subuh, bahkan sampai sinar matahari bangun. Baru satu bangun beliau. Kira-kira ada nggak ceritanya itu orang nonton konser dangdut ngantuk gitu, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Eman-eman tat. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nabi SAW begitu berhadapan dengan pemandangan yang tidak baik, kebiasaan orang jahiliyah, langsung Nabi SAW ngantuk, bangun-bangun sudah sinar matahari. Ini kejadian pertama.
Ketika pulang, nemui temannya, gimana, apa yang tadi malam ditonton? Kata temannya, ngantuk. Tidur Nabi SAW. Beberapa saat kemudian, kejadian seperti itu lagi dan kasusnya sama. Nabi SAW tertidur lagi sampai pagi. Itulah 2 kali seumur-umur Nabi SAW pengen melakukan perbuatan buruk orang jahiliyah. Bukan berzina loh ya. Bukan minum khamar, bukan judi. Cuman dalam tanda kutip. Ya, kalau sekarang kita mengatakan cuma nonton konser saja. Cuma dalam tanda kutip ya. Itu pun Nabi SAW tidak menikmatinya. Bahkan beliau tertidur. Inilah bagaimana Nabi SAW betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilakunya dijaga, tutur katanya juga dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak pernah terbukti Nabi SAW berdusta walaupun cuma sekali saja. Sekali lagi, kami lagi bicara tentang kondisi beliau sebelum diangkat Nabi. Kalau setelah diangkat Nabi wajar itu. Sebelum beliau diangkat Nabi, tidak pernah Nabi SAW berdusta sekalipun. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Rasul, beliau mendapatkan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat, kerabat-kerabat kamu. Beri peringatan mereka. Maka Nabi SAW pun mengumpulkan keluarga kerabatnya di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, Ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal. Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, kalau misalnya aku kasih kabar kepada kalian akan keluar kuda dari bukit ini, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan omongan saya? Jadi Nabi SAW itu ingin mengecek apakah mereka percaya sama Nabi atau tidak. Beliau mengatakan, andaikan saya katakan kepada kalian akan muncul seekor kuda dari gunung ini, apakah kalian percaya? Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, serentak orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadziban. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menemukan kamu berbohong sekalipun. Itu pengakuan dari siapa? Musyrikin Quraisy. Ini lawan apa kawan? Lawan apa kawan? Lawan. Kalau jenengan dilem sama kawan sih gampang ya. Ini kok dilem sama siapa? Sama lawan. Inilah kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Dari kecil jujur. Bukan hanya perilakunya yang mulia, sampai akidahnya pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan isnadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa Nabi SAW mastalama sanaman hatta akramahu Allahu billadzi akramah wa anzala alaihi alkitab. Nabi SAW tidak pernah megang berhala sekalipun. Karena orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau tawaf, setiap lewat tawaf mereka itu memegang, mengusap-usap berhala gitu. Mirip kayak sebagian orang di zaman kita ini kalau ke kuburan bawa duit gitu kan. Pedagang ini. Hati-hati pedagang. Kemudian ben dagangannya apa? Laris, usap. Dia nggo bibit ke. Laris. Kira-kira seperti itu ya. Saya bahkan pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang lagi haji.
orang lagi haji. Saat itu saya lagi belajar di dekat Raudhah di Masjid Nabawi. Kemudian jamaah haji lagi berbondong-bondong ke kota Madinah, memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk sholat di Masjid Nabawi. Lalu mereka banyak yang berusaha untuk sholat di mihrab, di mihrabnya Nabi SAW. Dan di situ dijaga sama polisi supaya gantian karena itu banyak sekali orang yang pengen di situ. Saya nggak jauh dari situ lagi belajar. Ada jamaah haji Indonesia datang ke situ sholat. Habis selesai sholat nggak langsung pergi, dia tengok kanan, tengok kiri, ada yang lihat dia nggak sadar kalau saya di belakang ngeliatin dia. Gitu. Setelah tengok kanan, tengok kiri, dia keluarkan dompet, kemudian dia ambil duit langsung dimasukkan lagi. Khawatirnya buat apa? Khawatirnya buat ketahuan sama polisi nanti diambil duitnya. Allahu Akbar. Masih sempat-sempatnya ya di Masjid Nabawi ngalap berkah. Maksudnya ngalap berkah dengan cara yang tidak benar gitu. Subhanallah. Orang musyrikin Quraisy kebiasaannya seperti itu. Orang musyrikin Quraisy kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau tawaf di Ka'bah lewat patung yang terbuat dari perunggu namanya Isaf dan Nailah. Nama patungnya siapa? Isaf dan Nailah. Hati-hati ngasih nama. Ya. Namanya siapa? Isaf. Oh, apik banget ya. Apa sih gue? Nama berhala. Perempuannya namanya siapa? Nailah. Api kepol ya. Panggilannya apa? Ila. Atau Nail. Ternyata nama apa? Nama berhala. Dua patung musyrikin Quraisy dari perunggu, Isaf dan Nailah, yang kalau mereka keliling Ka'bah tawaf itu selalu mengusap-usap. Nabi SAW seumur-umur gak pernah mengusap patung. Setelah beliau diutus menjadi nabi, satu-satunya tempat atau dua-duanya tempat di muka bumi yang disunahkan untuk diusap hanyalah Hajar Aswad dan Rukun mana yang sudah haji ini? Rukun Yamani. Hanya dua tempat itu di muka bumi yang disunahkan untuk diusap. Kalau yang dicium cuma satu, apa itu? Hajar Aswad saja. Makanya Umar Ibnul Khattab setelah beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata di hadapan manusia yang sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kata beliau dengan mengangkat suaranya, "Wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'." Kata Umar Ibn Khattab, "Wallahi, demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau." Ini Umar lagi bicara sama siapa? Hajar Aswad. Berarti kita boleh dong ngobrol sama batu, Ustaz. Enggak, ini lagi mengajari sama umat manusia. Wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat juga tidak menghindarkan dari mara bahaya. Umar, kalau kamu sudah tahu Hajar Aswad batu yang tidak mendatangkan manfaat juga tidak menghindarkan mara bahaya. Kenapa kamu cium barusan? Beliau mengatakan, "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk." Kata Umar, kalau bukan karena aku pernah ngelihat Nabi SAW mencium kamu, enggak mungkin aku cium kamu. Berarti Umar mencium Hajar Aswad karena apa? Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, itu saja. Nah, sekarang di zaman kita ini bukan hanya Hajar Aswad yang diciumi.
Sembarang ketemu watu ireng ya. Bahkan katanya ada batu kiriman dari langit. Nah, kalau orang mau berobat tinggal apa? Dicelupkan. Blukutuk. Masya Allah. Sekalipun kiswah Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah itu apa? Kain penutup apa? Ka'bah. Sekalipun itu kiswah Ka'bah, itu tidak disyariatkan di dalam agama kita untuk kita cium-cium, untuk kita ngalap berkah darinya. Yang disyariatkan di dalam agama kita adalah mencium Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani. Bahkan para ulama mengatakan sampai rukun Yamani pun, kata para ulama, kalau kita sampai ke rukun Yamani itu mencium aja nggak disyariatkan. Padahal rukun Yamani itu disyariatkan untuk diusap. Disyariatkan diusap. Kalau dicium tidak disyariatkan. Subhanallah. Ada sebagian orang dulu ketika saya Ka'bah itu kan kubus ya. Ka'bah itu kubus. Kalau misalnya Hajar Aswad di daerah sini, kubus berarti sudutnya ada berapa? Ada 4. Sudutnya ada 4. Salah satu sudut Hajar Aswad di situ. Rukun Yaman itu di sini. Ya, di sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Jadi kalau ada orang tawaf keliling kayak gini, sebelum sampai ke sudut Hajar Aswad dia akan melewati sudut rukun Yamani. Rukun itu artinya sudut. Ya. Sudut Yamani, rukun Yamani di situ. Itu cuma disyariatkan untuk diusap. Kalau sampai, kata para ulama, kalau sampai rukun Yamani itu bukan diusap tapi dicium-cium, keliru kata mereka. Padahal ini disyariatkan untuk diusap. Apalagi nisan kuburan yang jelas-jelas tidak disyariatkan untuk dicium maupun diusap. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan wa innal massa wat taqbila lil masyahidi 'adatul yahudi wan nasara. Kata beliau, sesungguhnya mencium dan mengusap-usap kuburan itu adalah merupakan kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang menyampaikan? Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Enggak percaya, buka sendiri. Punya enggak? Enggak punya, datang ke pondok. Kata beliau mencium apa? Kuburan. Mencium kuburan, mengusap-usap kuburan itu kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita agamanya apa? Islam. Ustaz, saya belum punya biaya untuk bisa nyium Hajar Aswad. Wis gantine hajar nang endi nemu sementing warnane ireng, ki ngarep yen dia ireng Ustaz. Iya betul, Hajar Aswad itu artinya batu hitam, tapi tidak setiap batu hitam itu Hajar Aswad. Ya. Nanti bisa-bisa nanti masing-masing kampung bikin Hajar Aswad sendiri-sendiri. Yang namanya batu, ya sekarang nyari batu hitam kan banyak sekali. Ya. Nabi SAW dijaga oleh Allah tidak pernah memegang, mengusap berhala sekalipun seumur hidup. Ini termasuk bentuk persiapan mental Nabi SAW yang nantinya beliau akan mengajarkan kepada umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara bentuk persiapan yang Allah siapkan di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa saat sebelum usia 40 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam diilhamkan oleh Allah untuk sering menyendiri. Untuk sering apa? Menyendiri. Yang biasa diistilahkan dalam beberapa buku dengan tahannuts, menyendiri untuk beribadah. Dan beliau mendapatkan ilham untuk memilih sebuah gua, namanya gua apa? Hira. Gua Hira. Pakai hak sebenarnya. Ya, Gua Hira itu di mana? Hira itu di jalan menuju kota Mekah. Kalau orang yang pernah haji itu bisa menyaksikan Gua Hira gitu, kecil gitu di pegunungan. Gitu.
Nabi SAW menjelang wafatnya, menjelang diangkat menjadi Nabi, beliau SAW banyak menyendiri di situ. Setelah tawaf keliling Ka'bah, beliau selesai tawaf, beliau pulang ke rumah, ada bawa bekal dikit, beliau berangkat ke Gua Hira. Di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan kepada dia, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berjalan cukup lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah di situ. Kenapa? Karena saking rusaknya masyarakat yang ada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai beliau merenung di situ, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persiapan menjelang Nabi SAW diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Secara garis besar terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama persiapan apa? Masyarakat. Yang kedua persiapan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sirah yang kita pelajari pada hari ini. Baru sekarang kita akan memasuki pelajarannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Hari ini kita tidak banyak mengambil pelajaran, cuma 2 saja. Pelajaran yang pertama, segala sesuatu butuh persiapan. Apa? Segala sesuatu butuh persiapan. Sebelum saya jelaskan, saya ingin tanya, Allah mampu enggak untuk membuat umat manusia menerima ajaran Nabi kita Muhammad SAW tanpa persiapan? Mampu enggak? Mampu sekali. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang perlunya persiapan. Menyiapkan mental dan mentalnya masyarakat dan juga mental Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa kalau kita ingin sukses di dalam sesuatu, kita harus persiapan. Makanya Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bersiap-siaplah kalian, carilah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Akhirat kita disuruh persiapan, di dunia pun kita suruh persiapan. Baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yang namanya orang bisnis, persiapan saja kadang-kadang tidak sukses, apalagi nggak baik persiapan. Makanya pelajaran yang pertama adalah segala sesuatu membutuhkan persiapan. Contoh, orang mau nikah butuh persiapan nggak? Butuh nggak? Butuh. Karena sebagian orang di zaman kita ini saking semangatnya nikah, pokoknya nikah baik, ketemu cocok nikah. Nikahnya modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Sekedar bonek saja. Ditanya, kamu penghasilannya apa? Nanti lah Ustaz mikir nanti. Astagfirullah. Anaknya wong itu, anaknya kucing itu. Ini anaknya manusia, ini mau dikasih makan apa? Harus persiapan. Saya katakan, Ustaz berarti saya harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya. Ya kalau jenengan anaknya konglomerat ya rapopon. Anaknya manusia biasa, bukan orang kaya. Ya enggak mesti harus seperti itu. Perhatikan baik-baik sabda Nabi SAW. Ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hendaklah kalian menikah. Nah yang dibaca cuma falyatazawwaj tok. Hendaklah kalian menikah. Ora diwaca man istata'a minkumul ba'aneh. Barang siapa di antara kalian yang mampu. Nah ini goleh maca lirih banget.
Sing diwaca seru falyatazawwaj. Habis itu lanjutannya hadis juga enggak dibaca. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum mampu puasa. Puasa iki ora diwaca sih. Wacane syabab nikah gitu tok. Enggak boleh seperti itu. Nabi SAW mengatakan pokoknya ya di dalam agama kita yang namanya ajaran agama, syariat ajaran kita itu luar biasa proporsionalnya. Tidak ada yang sembarangan di dalam agama kita. Nikah bagus, akan tetapi juga ada persiapannya. Makanya para ulama ketika mereka mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, kata mereka kemampuan itu ada yang sifatnya kemampuan biologis. Kemampuan biologis. Kalau ini rata-rata pemuda bisa. Rata-rata bisa. Apalagi yang masih muda-muda, ini masih panas, masih kuat, masih ini. Tapi masalahnya bukan cuma itu. Para ulama ketika menjelaskan barang siapa yang mampu itu bukan hanya mampu dari sisi biologis. Kata mereka di antara makna mampu adalah mampu tentang beban pernikahan. Apa bebannya orang nikah? Apa bebannya orang nikah? Ini sudah pada nikah apa belum nih? Sudah. Jenengan itu setelah nikah punya beban enggak? Punya. Apa bebannya? Apa? Nafkah. Gampangane carane wong Jawa sandang, pangan, papan wis itu gampangane gitu aja lah ya. Sandang, pangan, papan. Itu beban. Masa seumur-umur kita mau ngontrak di perumahan mertua indah? Ya. Seumur-umur masa perumahan mertua indah terus? Ya awal-awal enggak apa-apa lah, masih bisa ditolerir, awal-awal enggak apa-apa lah numpang ya. Karena belum punya rumah. Tapi masa seumur-umur di situ. Jadi orang ketika akan menikah dia harus memikirkan kira-kira anak istri saya mau dikasih apa gitu. Sampai subhanallah ya, subhanallah. Saya pernah dapat cerita yang menyedihkan sekali. Mungkin saya pernah bawakan di sini. Mungkin. Jadi tentang sebuah keluarga, ya, tentang sebuah keluarga yang kepala keluarganya ini ya katakanlah tidak punya penghasilan lah. Seperti yang saya katakan tadi, nikah modalnya apa? Bonek, bondo nekat. Loh gimana ya, butuh ada anak, ada istri, harus makan, gimana caranya? Ini saya akan ceritakan tapi jangan dicontoh. Ya, saya akan ceritakan jangan dicontoh. Ini diceritakan untuk diambil pelajarannya. Bagaimana caranya? Setiap menjelang waktu makan bertamu dia. Setiap menjelang waktu makan bertamu. Kalau belum disuguhi makan sama tuan rumahnya belum pulang. Jadi hari ini pergi ke rumahnya Anu, bawa anak, istri. Mending kalau anaknya siji, anaknya 11 gitu padane ya. Gerutuk. Tuan rumah ya mumet kan nyuguhi orang segitu. Ya. Jadi hari ini pergi ke sana. Kita kan ingin panjang umur Ustaz, silaturahim. Ya silaturahim apa ngolet pangan gue jenengan ya. Jadi hari ini pergi ke sana gemruduk ya. Nanti besok lagi pindah-pindah lagi. Mungkin dia sudah punya jadwal mungkin di rumah ya. Hari hari Senin makan pagi di sana. Hari Senin makan siang di sana. Keliling terus. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Bukan di novel, bukan di sinetron. Ini kisah nyata. Sampai istrinya malu. Karena menjadi buah bibir. Buah bibir yang jelek ini, bukan buah bibir yang bagus. Jadi buah bibir di kalangan ikhwan-ikhwan, kalau keluarganya si fulan itu rajin sekali bertamu. Bagus gak rajin bertamu? Bagus ya, cuman tujuannya itu yang gak bagus ya. Subhanallah. Ini mana tanggung jawabnya? Ya. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya gak mesti panjenengan itu kalau mau nikah harus nunggu punya supermarket, harus punya mobil. Enggak seperti itu, enggak. Ya paling tidak kita punya lah, apa sih penghasilannya?
Sehingga ketika kita melamar anaknya orang, ditanya sama calon mertua, gimana? Apa pekerjaannya? Siap, bisnis. Bisnis apa? Keliling. Keliling apa? Siomay. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Daripada mengandalkan belas kasih orang lain. Suka saya. Ya, hebat. Gitu. Jadi punya izzah. Izzah itu apa sih ya? Apa izzah? Harga diri. Jadi punya harga diri. Dan orang tua mana yang tega melepaskan anaknya ya? Ini kan anak sudah dirawat dari kecil, ya disusui, dibesarkan, dibiayai sampai umur 17, 20 tahun. Mau dilepaskan mikir kan? Jadi gak salah lah sebagian orang tua kalau nanya kamu ini sudah punya apa, bekal apa, sudah punya pekerjaan apa, saya pikir gak salah itu. Berhak orang tua untuk bertanya seperti itu karena dia akan melepaskan anaknya. Yang selama ini dia kasih makan, dia didik, mau dilepaskan sama dia. Wajar kalau dia tanya. Saya pernah dapat SMS, seorang pemuda kayaknya, pemuda yang sedang galau. Ya, nyari calon gak ketemu-ketemu. Dia bilang, Ustadz, gimana sekarang akhwat kita di zaman kita? Ada apa? Ana bilang, akhwat kita sekarang itu lebih memilih lebih memilih nikah dengan ikhwan-ikhwan pegawai dibandingkan milih dengan ikhwan-ikhwan tamatan pesantren. Oh gitu ya. Ana tanya, antum sudah punya pekerjaan atau belum? Belum Ustadz. Ya wajar. Enggak punya penghasilan mau ngelamar anak orang gimana? Jadi bukan masalah akhwatnya itu milih pegawai. Akhwatnya itu milih orang yang sudah punya penghasilan yang bisa menafkahi dia. Jadi kalau misalnya Anda tamatan pesantren bisa bekerja mencari nafkah untuk istrinya atau calon istri, tidak apa-apa, silakan. Sekali lagi, ya, ada dua kubu yang bertolak belakang di sini. Kubu yang pertama tadi itu, yang bonek tadi itu. Pokoknya sing penting baah, mampu aku Ustaz. Yo mampu apane. Ini kubu yang pertama, pokoknya asal mampu saja. Mampu hubungan biologis maksudnya. Kubu yang kedua bertolak belakang. Ini nggak boleh nikah kalau belum mapan. Akhirnya nikahnya nanti nunggu mapan. Saya pernah dapat cerita ada seorang usianya sudah hampir 60 tahun belum nikah. Ditanya, Bapak kenapa belum nikah? Nunggu pengangkatan kata dia. Jadi daftar jadi PNS. Kalau sudah jadi PNS baru saya nikah. Nunggu sampai usianya hampir 60 tahun. Allahu Akbar. Ya ini kubu yang berikutnya ini. Jadi saya nggak katakan harus jadi pegawai. Yang penting punya penghasilan lah. Ya. Atau paling tidak punya gambaran. Sekali lagi jangan bonek. Ya. Jadilah manusia yang punya harga diri, punya pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu dianggap remeh oleh orang lain. Walaupun pekerjaan itu menghasilkan sedikit mungkin penghasilannya. Tapi jadilah manusia-manusia yang punya harga diri dan kehormatan. Jadi persiapan. Segala sesuatu butuh persiapan. Persiapan sebelum nikah. Ini berarti saya lagi bicara para pemuda-pemuda, bujangan-bujangan yang belum nikah. Nah sekarang yang sudah nikah. Ini biasanya juga pengen lagi ini. Nah, yang mau berpoligami. Ini juga butuh apa? Persiapan. Ya, jadi jangan dipikir saya bicara kepada para bujangan saja, kepada orang-orang yang sudah menikah ini, ketahuilah bahwasannya berpoligami itu ada rukun dan syaratnya. Astagfirullah Ustaz, ternyata udah rukun sholat tok ya. Rukun poligami juga ada. Iyalah. Ibadah di dalam agama kita seperti yang saya katakan tadi itu jelas. Kalau istilahnya SOP-nya ya. Apa SOP? Standar apa? Apa SOP? Mana para pegawai ini? SOP apa? Standar operasional. P-nya apa? Standar operasional prosedur. Ya, ada prosedurnya. Poligami itu ada prosedurnya, nggak sembarangan. Asal ketemu saja. Pesan sama istrinya, Dek, nanti kalau di pengajian coba ya tengok kanan kiri. Hati-hati nih akhwat-akhwat yang
Masih single ini. Ana sedang tidak mengatakan nggak boleh. Boleh, tapi harus ada persiapan. Persiapan apa Ustadz? Ya persiapan mental. Persiapan mental, persiapan ilmu. Mental, ilmu, finansial. Ya. Mental, namanya berhadapan dengan istri dua, itu kan mentalnya harus lebih kuat. Jangan-jangan jadi bulan-bulanan istrinya nanti. Pergi ke istri pertama diusir, pergi istri dua diusir, gimana? Oh berarti saya harus ketiga, nyari ketiga, ternyata diusir pula. Saya pernah dapat cerita orang Afrika, Nigeria atau mana saya lupa gitu, dari teman kuliah dulu. Jadi diceritakan ada seorang Afrika yang nikah sampai 3 atau 4 lupa gitu. Suatu saat istrinya ini karena mungkin nafkahnya seret gitu, sepakat berempat ini. Kan lucu kan, biasanya kan madu sama madu itu kan biasanya kan tukaran terus ya. Ini 4 ini sepakat. Begitu datang suaminya itu digotong terus dibalangakan mengendi gitu loh. Dilemparkan ke atap atau apa ceritanya gitu. Itu kan luar biasa, mentalnya mana ini gimana? Mental, harus siap mental. Kemudian selain mental juga ilmu, ya. Harus siap ilmu, belajar. Oh ternyata kalau menikah ini harus ada jatah yang adil, jatah menginap. Sangat hati-hati Nabi SAW rutin mendatangi istri-istrinya itu. Setiap hari beliau SAW keliling bertegur sapa, nanti menginapnya di tempat salah satu istrinya yang sudah kebagian jatah. Jadi Nabi SAW setiap hari tetap mendatangi istrinya, bersapa, tegur sapa dengan semua istrinya, baru kemudian menginap di salah satunya. Jadi ketika menginap di salah satunya, yang lainnya tetap ditegur sapa oleh Nabi SAW. Kalau sekarang kan subhanallah, istri muda dapat jatah seminggu, istri tua dapat jatah setengah hari, mending sehari, setengah hari. Ya gimana nggak cemburu istri tuanya seperti itu? Nggak adil. Ya. Nabi SAW sangat memperhatikan yang seperti itu. Pembagian jatah menginap, pembagian masalah sandang, ya, pangan, papan, semuanya diperhatikan. Dalam Islam itu perlu ilmunya yang seperti itu. Finansial juga iya. Finansial juga diperlukan. Loh gimana anak? Kan sering sekali kita dapatkan, maaf ya, sebagian orang yang sudah menikah 2, istri yang pertama terlantar. Na'udzubillah min dzalik, ya, mungkin sampai na'udzubillah min dzalik sampai taraf menjual dirinya supaya dia bisa menghidupi istrinya, supaya dia bisa menghidupi anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah praktek-praktek jelek yang kemudian membuat image poligami itu jelek. Padahal sebenarnya poligami itu indah kalau sesuai dengan aturan. Nah ini gara-gara tingkah polahnya orang-orang yang belum siap poligami, modalnya apa? Semangat 45. Nah, ilmunya belum cukup, mentalnya belum cukup, finansialnya belum cukup, langsung saja melakukan poligami. Segala sesuatu butuh apa? Persiapan. Bukan hanya dalam urusan pribadi. Ya. Segala sesuatu butuh persiapan, termasuk contoh ya, bukan urusan pribadi. Seorang pengen membuka pesantren misalnya, ingin bikin sekolah, itu butuh persiapan. Karena kurang persiapan ini, makanya kita lihat ya, tidak sedikit di antara pesantren-pesantren yang kemudian malah dirusak oleh masyarakat sekitar pesantren. Kan kita mendengarkan berita ada pesantren dibakar ya, oleh masyarakat, ada pesantren dilempari batu oleh masyarakat. Kenapa? Mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ketika mendirikan pesantren itu tidak ada persiapan sebelumnya. Apa persiapannya Ustadz? Masyarakat, pendekatan di sekeliling pesantren, pendekatan masyarakat yang tinggal di sekeliling pesantren. Sebagian orang mengira bikin pesantren itu sekedar membuat bangunan. Kalau kayak gitu ya gampang, tinggal nyari donatur, bikin bangunan jadi. Tapi mental masyarakat sekitarnya mana persiapannya?
Harus ada persiapan masyarakat, pendekatan, pengajian dulu kepada masyarakat. Ya, orang-orang kalau dulu kiai kami itu mengatakan kalau kamu mau bikin pesantren, bikinlah pagar mata. Apa itu pagar mata? Pagar bukan dari besi, tapi pagar dari mata. Apa itu maksudnya? Maksudnya masyarakat itu supaya ikut mengawasi pesantren. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih mereka, ya sekedar kita punya rezeki gitu, kita bagi kepada mereka. Kita berbagi dengan masyarakat, ada daging kurban, ada zakat fitrah, ada yang lain-lainnya. Kita bagi sama mereka, ada kelebihan rezeki, kita bagi sama mereka. Sehingga mereka merasa keberadaan pesantren ini membantu mereka. Sehingga kalau ada orang-orang yang berniat jahat kepada pesantren, kita dapat laporan dari pagar mata tadi itu. Jadi orang-orang yang tinggal, tetangga-tetangga kita sini pesantren, cerita, Ustadz tadi ada orang lewat kayak gini. Pernah itu dialami di pesantren kami di Kedung Wulu. Tetangga yang pernah cerita kayak gitu. Ustadz, itu tadi ada orang mencurigakan. Bolak-balik berjalan di depan pesantren, bolak-balik. Orangnya kayak gimana, kayak gini. Ini kan namanya pagar, ya. Pagar yang kita tidak perlu bikin tinggi-tinggi. Sebagian pesantren gitu, bikin pagar yang tinggi, sudah tinggi dikasih apa? Beling yang namanya santri itu pinter, masih bisa lolos juga. Tambahi apa namanya itu? Kawat berduri. Sih bisa melayu maning dan sesuai tambahi listrik dia. Nauzubillah min dzalik. Ben ora bisa kabur. Ini sekedar jenengan tahu ya, pesantren anaknya tuh kreatif. Pernah saya diceritai, ini jangan dicontoh ya, anak-anak pesantren ini jangan dicontoh, ini cuma cerita, jangan dicontoh. Ada sebuah pesantren yang pengasuhnya tuh bingung. Seluruh sudah rapat pesantren sudah ada gerbangnya, ada gemboknya, ada satpamnya, belakang sudah tinggi. Kok bisa setiap malam itu ada saja yang kabur, itu gimana caranya? Bingung, teliti satu-satu. Ternyata apa yang terjadi? Tembok itu kan tembok itu kan di pojok di pinggirnya ada lemari santri gitu, keliling gitu. Ternyata apa yang terjadi? Di belakang lemari itu ada pintu rahasia. Jadi kalau mereka mau pergi, lemarinya digeser, ternyata tembok itu bolong. Tembok ini bukan gedek ini. Tembok itu kan luar biasa. Gimana cara apanya? Gimana tekunnya santri itu untuk membuat lubang. Satu persatu dicopoti apanya? Batu batanya itu sampai buat, jangan dipraktekkan ini ya. Karena pasti gurunya udah tahu, udah saya ceritai sekarang. Ya, cari cara yang lain. Jangan. Ya. Pagar mata, persiapan. Kalau mau bikin pesantren, persiapan dulu. Masyarakat sekitar dilakukan pendekatan, baru bikin pesantren. Segala sesuatu butuh persiapan. Bahkan kalau bisa masyarakat dilibatkan di dalam proses pembangunan pesantren tersebut. Supaya apa? Supaya mereka juga ada rasa memiliki. Ketika ada kerja bakti, ajak mereka. Ya jangan cuma kerja bakti, kasihlah apalah makanan deh. Udah kerja bakti nyumbang tenaga, nggak ada bensinnya, babar blas, nggak ada makanan minumnya, ya itu namanya nggak punya perasaan namanya. Loh kita kan sedang membangun mental Ustaz. Iya, jenengan wareg, dewek ora wareg ya. Jadi ajak mereka untuk ikut di situ kerja bakti, ikut membuat pesantren, sehingga nantinya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya orang yang bikin pesantren, termasuk orang tua yang pengen masukkan anak ke pesantren. Itu juga butuh persiapan. Sebagian orang tua di zaman kita ini pengennya instan aja. Pokoknya tamat SD langsung masuk pesantren. Persiapan. Anak itu harus diberikan persiapan mental, psikologis, bahwa kamu nanti ini akan masuk ke sebuah lembaga pendidikan yang beda dengan sekolah kamu saat ini. Itu harus dikasih. Mungkin dengan cara diajak ke pondok kalau pas liburan. Liburan itu jangan cuma piknik ke mana? Ke pantai, ke
Oh, mana lagi? Kalau pikniknya kemana biasanya? Ke pantai, ke mana? Nah, jangan cuma piknik ke situ, piknik ajak ke sekolahan-sekolahan, pondok-pondok gitu. Lihat ini loh, nak ini namanya pesantren. Karena sebagian anak kan nggak tahu pesantren itu makanan apa sih gitu loh. Nggak tahu pesantren itu apa. Ini loh nak pesantren kayak gini. Dari kecil, mereka itu dari pagi sudah bangun, kemudian ada jadwalnya, ini makannya gini dan seterusnya. Kamu nanti akan berhadapan dengan orang yang sedemikian banyak. Kamu akan ada teman. Kalau selama ini kan kamu kan temennya kan cuma kalau misalnya di sini ya cuma desa sekitar ini, nanti kamu akan punya teman dari Papua, dari Irian, dari ini, dari Aceh, dari ini. Ceritakan tentang anak-anak. Saya ingat sekali dulu itu ketika mau dimasukkan ke pesantren sama orang tua, sama bapak dan rahimahullah dan ibu, ya, abi dan ummi, itu ingat sekali sejak kecil itu sudah dikasih wejangan, kamu itu nanti mau pesantren. Sering, hampir setiap tahun diajak ke pesantren. Karena kebetulan ibu kami juga keluarga pesantren gitu. Jadi selalu kalau mudik itu diajak lihat pesantren, diajak sholat di situ, lihat suasana. Jadi nggak asing gitu loh. Itu pun ketika tamat SD masih minta kepada orang tua pengen masuk ke kalau dulu ada ST. Apa ST? Sekolah teknik dulu, tingkat SMP. Kenapa saya pengen masuk ST? Karena teman-teman SD satu kelas itu nggak ada satupun yang ke pesantren. Pada masuk ke ST, SMP. Tapi subhanallah saat itu orang tua tetap tegas. Karena beliau merasa memang sudah memberikan pengarahan yang cukup gitu. Itu pun gak lancar juga, gak mulus. Saya ingat ketika kelas 4 SD itu, ketika kelas 4 di pondok. Kelas 4 di pondok itu ya kelas 1 SMA. Ketika liburan saya bilang sama orang tua, saya pengen pindah. Pindah kemana? Saya pengen masuk ke Akademi Seni Rupa Indonesia. ASRI. Karena memang saya suka gambar gitu. Kecenderungan kepada seni itu tinggi. Jadi ketika di pesantren itu gabungnya, kalau di pesantren ada klub olahraga, ada klub seni. Saya tuh gabungnya sama klub seni. Jadi senang sekali gambar, bikin kaligrafi, bikin lukisan, bikin letter, tulisan gitu. Sampai saya bilang sama orang tua, saya pengen masuk ke ASRI. Tapi subhanallah saya tuh orang tua, enggak, kamu selesaikan. Saya enggak tahu, enggak bisa bayangkan kalau saya jadi masuk ASRI sekarang jadi apa ya. Subhanallah, ketegasan dari orang tua diperlukan. Ada persiapan sebelumnya, diajari bahwa kamu akan masuk ke pesantren, kamu akan masuk ke lembaga. Lama persiapannya. Setelah jadi masuk, itu pun masih terus disupport oleh orang tua. Segala sesuatu butuh apa? Persiapan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Kita perlu waktu. Kita perlu waktu untuk menyendiri. Kita perlu waktu untuk menyendiri. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwasannya kehidupan kita di dunia ini pasti akan mengalami sekian banyak problema. Masalah. Ada masalah di kantor, ada masalah di masyarakat, ada masalah dengan teman, ada masalah ekonomi, ada masalah ini. Kadang-kadang kita itu membutuhkan waktu di mana saat itu kita duduk sendiri. Ya. Kita duduk sendiri untuk merenungi jalan hidup yang selama ini kita jalani. Makanya bagus seandainya musibah, misalnya kita ditimpa musibah nih, musibah ini. Itu ada bagusnya kita itu meluangkan waktu kita untuk merenung. Apa kira-kira yang saya lakukan pada hari kemarin sehingga saya bisa mengalami kondisi-kondisi yang sedemikian sulit. Ini perlu.
Atau misalnya orang yang belajar, awalnya semangat belajar, kemudian akhir-akhir kenapa kok semangatnya turun? Ini perlu ada waktu untuk merenung, kenapa kok saya seperti ini? Apa gerangan maksiat yang saya lakukan? Ini perlu dilakukan. Ya. Kenapa? Karena ketika orang lagi sendiri, dia akan lebih jernih untuk berpikir. Apalagi kalau misalnya di waktu-waktu itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza staghna an-nasu bid-dunya fastaghni anta billah." Seandainya para manusia merasa cukup dengan dunia yang mereka miliki, maka hendaklah engkau merasa cukup berada di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang pada sibuk dengan dunianya, luangkan waktumu untuk sibuk bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa idza farihan nasu bid-dunya fafrah anta billah. Kalau orang-orang mereka pada senang dengan dunianya, maka bersenang-senanglah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anisan nasu bi ahbabihim fa'nas anta billah. Kalau misalnya para manusia itu merasa nyaman dengan kekasih-kekasih mereka, maka hendaklah engkau merasa nyaman saat bermunajat di samping Allah Azza wa Jalla. Wa idza dhahaba an-nasu ila mulukihim wa kubaraihim yas'alunahumur rizqa wa yatawaddaduna ilaihim fatawaddad anta ila Allah. Kata beliau, seandainya orang-orang, para manusia itu pada pergi kepada pejabat-pejabat untuk nyari duit di sana, untuk PDKT kepada mereka, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu-waktu yang diperintahkan kita untuk bermunajat. Bermunajat kita di situ kepada Allah, baca kitab, ya, membaca kitab-kitab yang bermanfaat buat kita, ilmu-ilmu agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an. Banyak di antara kita itu kalau mendengarkan Al-Qur'an sambil lalu, nyambi. Misalnya kalau ibu-ibu mendengarkan Qur'annya nyambi sambil apa? Sambil masak, sambil nyetrika. Kalau bapak-bapak mendengarkan Qur'annya nyambi apa? Jaga toko gitu loh. Jarang kita itu meluangkan waktu kosong waktunya, nggak ada kerjaan apa-apa untuk mendengarkan Al-Quran. Jarang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, pada suatu hari Nabi SAW berkata kepada beliau, "Iqra' alayya, wahai ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Saya pengen dengar kamu baca Al-Quran." Fakultu, kata ibnu Mas'ud, "Aqra' alayka wa alayka unzil." Apakah layak saya bacakan Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu. Masa aku baca Al-Quran di hadapanmu padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, "Inni ahbabtu an asma'ahu min ghairi." Kata Nabi SAW, saya suka untuk mendengarkan Al-Quran dibaca oleh selainku. Lihat. Nabi SAW menyengaja menyediakan waktu untuk mendengarkan orang baca Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran surat An-Nisa saat itu, sampai beliau memasuki ayat yang berbunyi, "Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai di ayat 41 tersebut Nabi SAW mengatakan, "Hasbuk." Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud menengok kepada Nabi SAW, maka beliau menyaksikan fa idza 'ainahu tadrifan. Saat itu Nabi SAW itu sudah deres nangis mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mendengarkan Al-Quran serius sambil berusaha untuk memahami maknanya. Ini adalah pelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan.
Apakah Imam Ghazali ilmunya sesuai dengan hukum Islam, Al-Quran dan hadis? Beliau adalah salah satu ulama yang di akhir hidupnya beliau merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin di awal atau di pertengahan hidupnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa di akhir hidupnya beliau memeluk, di akhir hidupnya beliau memeluk Sahih Bukhari sebagai sebuah simbol bahwa beliau itu telah merujuk dari pendapat-pendapat beliau yang sebelumnya yang tidak mungkin kurang sesuai. Karena beliau sempat menjelajahi ilmu yang biasa diistilahkan dengan ilmu kalam. Akan tetapi kemudian di akhir hidupnya beliau tinggalkan ilmu kalam tersebut dan kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang saya nukil tadi adalah sesuatu yang tidak menyelisih ajaran agama. Ungkapan Imam Ghazali tadi yang saya bawakan bahwa mengusap-usap kuburan dan mencium kuburan itu termasuk kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Itulah sesuatu yang benar, ungkapan yang benar. Dan tidak ada masalah menukil ungkapan yang benar dari sosok yang mungkin agak bermasalah. Enggak bermasalah, boleh-boleh saja. Para ulama kita biasa seperti itu. Silakan baca buku-bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, buku-bukunya Imam Ibnu Rajab rahimahullah dan ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya. Kita akan dapatkan bahwa di sana mereka juga menukil dari tokoh-tokoh yang mungkin ada beberapa sisi-sisi yang bermasalah, akan tetapi yang mereka nukil adalah sesuatu yang benar. Bagaimana caranya membaur dengan masyarakat yang rusak akidahnya tapi kita tidak masuk ke dalamnya, tidak ikut rusak maksudnya? Pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperbesar, tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Ini yang pertama. Karena ada sebagian orang merasa dirinya sudah cukup sehingga dia dengan pedenya terjun ke masyarakat tanpa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla sehingga malah dia yang terwarnai. Maka yang pertama adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah membekali ilmu. Membekali diri dengan ilmu yang cukup sehingga tahu mana yang salah, mana yang benar, supaya dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari hal-hal yang negatif. Bagaimana persiapan saat sebelum memasukkan anak ke pondok di lingkungan rumah yang bukan dari keluarga pondok? Oh, bisa sekali, banyak sekali. Banyak sekali anak-anak pondok yang kemudian keluarganya atau anak-anaknya, banyak sekali keluarga-keluarga yang bukan dari lingkungan pondok yang anak-anaknya berhasil di pondok. Banyak. Persiapannya seperti yang saya katakan tadi. Dari awal sudah ada persiapan bahwa kamu nanti insya Allah akan masuk ke lembaga pendidikan namanya pesantren. Kemudian diperlihatkan pesantren itu apa, sistemnya kayak apa, kelebihannya apa, itu perlu. Kemudian juga disiapkan di rumah itu hal-hal yang tidak asing dengan suasana pesantren. Kedisiplinan mulai diatur, karena nanti kalau di pesantren itu segala sesuatunya harus disiplin. Jam sekian bangun, jam sekian sholat, jam sekian tidur. Nah itu dari awal anak sudah dibiasakan, nanti nggak kaget. Makanan juga seperti itu, tidak diumbar. Kalau di pesantren kan terbatas sekali. Saya ingat itu, ketika di pesantren ada lauk namanya kerupuk khomsah. Khomsah itu artinya berapa? 5. Jadi kerupuk segini-gini itu dihitung 5, nggak boleh lebih. Lauknya itu kadang-kadang kerupuk khomsah. Kerupuk jumlahnya cuma 5 tok. Coba kalau di rumah, 1 toples bisa habis itu. Nah ini dari kecil sudah dibiasakan anak, jangan berlebihan. Nanti nggak kaget. Jadi pola hidup yang ada di pesantren itu bagus sebenarnya. Itu kita terapkan pindah ke rumah. Jadi anak itu di rumah sudah dipola kayak
pesantren, makan dibatasi, kemudian juga waktu tidur, waktu ini dibikin teratur. Nanti ketika masuk ke pesantren nggak kaget. Ya. Kemudian juga suasana baca Quran, sering juga anak dengar baca Quran, karena nanti pesantren juga seperti itu. Intinya memang bisa saja, tidak harus yang masuk ke pesantren adalah orang yang berasal dari keluarga yang bau dengan pesantren. Bagaimana sikap kita jika ada teman-teman kita yang memberikan ucapan selamat ulang tahun? Kita tahu bahwa hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam. Bagaimana sikap kita agar tidak membuat tersinggung teman-teman, namun dakwah tetap ada bahwa mengucapkan selamat ulang tahun tidak diajarkan dalam Islam. Dengan lembut Anda katakan, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi bukan terima kasih atas selamat ulang tahunnya, tapi terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Awalnya mungkin seperti itu. Nanti suatu saat kalau memang ada momen yang pas, Anda mungkin bisa mulai menjelaskan. Jadi nggak perlu Anda langsung mengatakan kamu itu dulu salah kayak gini. Enggak. Jadi antum jelaskan tentang di dalam agama kita itu perayaan-perayaan ada ini. Adapun selain itu maka tidak diajarkan di dalam agama kita. Termasuk di dalamnya adalah masalah ulang tahun. Pelan-pelan kita sampaikan seperti itu. Jadi nggak usah kita langsung memvonis kamu itu dulu salah, jangan diulangi lagi ya. Nggak usah kayak gitu. Jadi diajarkan saja dengan cara yang lembut. Ustadz, apakah dikatakan bonek dalam menikah ketika persiapan sudah disiapkan beberapa tahun yang lalu akan tetapi baru tahun ini direalisasikan? Terima kasih. Tergantung persiapannya apa. Persiapannya apa? Berapa tahun itu persiapannya ngapain? Kalau persiapannya cuma nyari akhwat dari kampung ke kampung, itu bukan persiapan namanya. Persiapan yang saya maksudkan adalah persiapan secara kondisi Anda, ilmunya, kemudian juga kondisi finansial Anda. Jadi bukan masalah berapa tahun. Kalau memang Anda bisa menyiapkan kondisi finansial dalam beberapa bulan, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau berapa tahun tapi belum punya penghasilan juga, loh gimana mau siap? Ya. Sekali lagi, saya katakan ini bukan dalam rangka untuk membuat para pemuda itu putus asa. Saya khawatir nanti habis pengajian ini pada putus asa ini. Wah, saya nggak tahu kapan nikah. Ya kalau memang belum bisa nikah ya puasa yang banyak gitu aja. Ya, puasa yang banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.